Barcelona kini pertimbangkan rekrut mantan striker Liverpool ini. Pencarian Barcelona untuk menemukan penerus jangka panjang Robert Lewandowski terus berlanjut. Di tengah sulitnya upaya mendatangkan Julian Alvarez, muncul satu nama yang cukup mengejutkan dalam daftar calon striker mereka, yakni Darwin Núñez. Penyerang asal Uruguay itu kini disebut sebagai salah satu opsi yang sedang dipantau klub Katalan tersebut. Julian Alvarez sejauh ini masih menjadi target utama Barcelona. Namun proses negosiasi dengan Atletico Madrid tidak berjalan mudah sehingga Blaugrana mulai membuka kemungkinan terhadap beberapa alternatif lain di pasar transfer. Menurut laporan Mundo Deportivo, nama Darwin Núñez mencuat dalam pembicaraan antara Barcelona dan Al Hilal yang sebelumnya berkaitan dengan Joao Cancelo. Belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali membawa nama Núñez ke dalam diskusi tersebut. Bisa saja Barcelona menanyakan situasi sang pemain, atau justru Al Hilal yang menawarkan kesempatan untuk membahas masa depannya. Barcelona disebut terus memantau perkembangan Núñez setelah musim yang tidak berjalan mulus di Arab Saudi. Penyerang berusia 26 tahun itu bergabung dengan Al Hilal setelah ditebus dari Liverpool dengan nilai transfer mencapai 53 juta pounds atau sekitar 984 miliar rupiah. Awalnya, Núñez mampu menunjukkan tanda-tanda positif. Namun situasinya berubah setelah kedatangan Karim Benzema pada Februari lalu. Aturan Liga Arab Saudi yang membatasi jumlah pemain asing dalam skuad menjadi persoalan. Setiap klub hanya diperbolehkan mendaftarkan 10 pemain asing, dan Núñez menjadi salah satu pemain yang harus dikorbankan. Akibatnya, namanya dicoret dari daftar pemain yang terdaftar untuk kompetisi Liga pada paruh kedua musim. Kondisi itu membuat Barcelona tertarik memantau perkembangannya. Meski begitu, klub tetap harus mempertimbangkan aspek finansial, terutama terkait gaji sang pemain dan rencana perekrutan lainnya. %99% ke Spanyol, Barcelona dan Atleti saling sikut rebut bintang City. Nama Fabrizio Romano kembali memantik bursa transfer Eropa. Kali ini soal masa depan Bernardo Silva yang disebut hampir pasti bakal berlabuh ke La Liga. Dua nama besar langsung muncul di garis depan Barcelona dan Atletico Madrid. Persaingan keduanya bukan hanya soal pemain, tapi juga gengsi yang sudah memanas sejak awal musim panas. Silva sendiri sudah berada di titik krusial kariernya. Kontraknya bersama Manchester City habis dan ia dipastikan berstatus bebas transfer pada musim panas ini. Romano menyebut peluang Silva bermain di Spanyol mencapai angka 99%. Artinya, hampir tidak ada skenario lain yang benar-benar kuat di tahap ini. Dari Spanyol, Barcelona disebut berada sedikit di depan dalam perburuan. Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Pelatih baru Hansi Flick masih menahan keputusan akhir, masalahnya ada di lini tengah Barcelona yang sudah penuh sesak dengan pemain kreatif. Silva memang fleksibel, ia bisa bermain sebagai gelandang serang, winger, bahkan false nine. Tapi justru fleksibilitas itu membuat situasi semakin rumit. Di sisi lain, Atletico Madrid bergerak lebih senyap, mereka siap masuk jika Barcelona tidak segera memberi kepastian. Masalah utama Barcelona bukan hanya soal taktik, mereka juga harus merapikan skuad terlebih dahulu. Beberapa pemain di lini tengah kemungkinan harus dilepas sebelum Silva bisa benar-benar masuk. Situasi ini membuat masa depan Silva masih menggantung, meski arah besar sudah terlihat jelas La Liga. Situasi Bernardo Silva terasa seperti transfer yang tinggal menunggu waktu. Barcelona punya daya tarik, tapi Atletico bisa jadi gangguan serius jika Blaugrana terlalu lama mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan bergerak di bursa transfer seringkali lebih menentukan daripada nama besar. Ansu Fati segera dipermanenkan AS Monaco. Masa depan penyerang sayap Barcelona Ansu Fati tampaknya akan segera menemui titik terang. Pemain berusia 23 tahun tersebut dilaporkan semakin dekat untuk dipermanenkan oleh klub Ligue 1 AS Monaco setelah menjalani masa peminjaman yang impresif sepanjang musim 2025-2026. Berdasarkan laporan Sport Italia pada Sabtu, negosiasi antara manajemen Monaco dengan agen sang pemain, Jorge Mendes, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kesepakatan transfer permanen ini diyakini hanya tinggal selangkah lagi untuk diresmikan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, Fatih sempat memendam ambisi untuk kembali ke Camp Nou dan membuktikan kualitasnya di bawah arahan pelatih Hansi Flick. Namun, dinamika bursa transfer musim panas ini mengubah segalanya.
Langkah agresif Barcelona yang mendatangkan Anthony Gordon membuat persaingan di sektor sayap Blaugrana menjadi sangat sesak. Sadar bahwa menit bermainnya akan sangat terbatas jika bertahan di Spanyol, Fati mulai melunakkan sikap dan menerima opsi untuk melanjutkan karirnya di Stade Louis II secara permanen. Bagi Barcelona, penjualan ini juga menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Keputusan Monaco untuk menebus Fati tidak lepas dari performa menjanjikan sang pemain selama masa peminjaman. Meski sempat dibayangi cedera di musim-musim sebelumnya, Fati berhasil menjaga kondisi fisiknya tetap prima di Prancis. Meskipun sempat muncul ketertarikan dari klub La Liga lainnya, Sevilla, manajemen Monaco bergerak lebih cepat. Mereka memandang Fati sebagai pilar penting dalam proyek jangka panjang klub di bawah asuhan pelatih mereka saat ini. Dengan tuntasnya proses administrasi dalam waktu dekat, Ansu Fati diharapkan bisa memulai pramusim penuh sebagai pemain tetap Les Rouget Blanc. Gordon datang, Rashford terancam batal dipermanenkan Barcelona. Aktivitas transfer musim panas langsung memanas setelah kompetisi La Liga 2025,2026 berakhir. Klub raksasa Spanyol FC Barcelona disebut bergerak cepat dengan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi mendatang. Laporan menyebutkan kedua klub telah menyepakati nilai transfer sekitar 70 juta euro atau setara lebih dari 81 juta dolar Amerika Serikat. Proses kepindahan pemain sayap asal Inggris tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan formalitas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Kedatangan Gordon diperkirakan memberikan dampak langsung terhadap masa depan Marcus Rashford yang musim lalu memperkuat Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United. Sebelumnya, Rashford berharap Barcelona mengaktifkan opsi pembelian permanen yang tercantum dalam kesepakatan peminjamannya karena nilai transfernya dianggap berada di bawah harga pasar saat ini. Namun, keputusan Barcelona mengalokasikan dana jauh lebih besar untuk merekrut Gordon memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pendukung klub. Banyak pihak menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa manajemen Blaugrana lebih memprioritaskan pemain berusia lebih muda yang dinilai memiliki potensi pengembangan jangka panjang. Selain pertimbangan teknis, faktor finansial juga disebut menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Barcelona diyakini mempertimbangkan aspek amortisasi kontrak, struktur gaji, usia pemain, serta potensi nilai jual kembali di masa depan yang membuat investasi terhadap Gordon dinilai lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan Rashford secara permanen. Meski demikian, peluang Rashford untuk tetap berseragam Barcelona belum sepenuhnya tertutup. Sejumlah laporan menyebut sang pemain masih berharap tercapai kesepakatan baru.